Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun. Dan di sini pemirsa, kami berada di pemandian air terjun Ngelirip. Jadi di Ngelirip inilah adalah suatu pemandian yang sangat fenomenal sekali, karena di sisi lain adalah keindahan alamnya yang cukup menarik, dan di sisi lain ada unsur-unsur magisnya yang juga menarik ya. Jadi dulu pernah diceritakan bahwasanya di Ngelirip ini adalah seorang putri ya, yang menenggelamkan diri di sini, di air ini, menenggelamkan diri dengan keadaan pelan-pelan ya, jadi ngeleret. Nah, jadi ngeleret. Jadi dalam waktu menenggelamkan diri dalam keadaan pelan-pelan itu disebutlah ngeleret. Ngeleret, maka oleh sebab itu sehingga tempat ini dinamakan oleh masyarakat sebagai Ngelirip. Nah, makanya ini juga bisa dikatakan sebagai pemandian Putri Ngelirip. Nah, maka oleh sebab itu Putri Ngelirip artinya ceritanya berada di samping kiri saya ini. Maka oleh sebab itu ikutilah video kami selengkapnya. Let's go. Nah pemirsa, untuk yang keberapa kali kami sendiri sudah menghitung bahwa kami sudah sering kali datang ke sini. Namun ya, untuk kali ini kami akan mengeksplor sebuah pemandian Putri Ngelirip ya, yang mana di kesempatan yang lalu kami tidak bisa mengeksplor karena kurangnya informasi yang kami terima. Maka oleh sebab itu saat ini kami berada di pintu masuk ya, pemandian Putri Ngelirip yang ada di Jojokan ini. Nah, setelah pintu masuk itulah kita melalui beberapa pedagang-pedagang yang ada di kanan kiri jalan ya. Sementara ini ada pedagang jenang, ini dari pedagang jenang dari Kudus, ini juga ramai sekali pembelinya ini. Nah, dan setelah itu pula pemirsa kami melanjutkan untuk menelusuri jalan menuju pemandian Putri Ngelirip. Nah, inilah jalan menuju pemandian Putri Ngelirip. Nah, di samping itu sebelum kita memasuki pemandian Putri Ngelirip ini ada sungai dari atas ya, dari atas Ngeliripnya itu ada sungai yang mengalir ke arah barat dari pemandian Ngelirip tersebut. Dan di sini pemirsa kami terus menelusuri jalan masuk ke pemandian Putri Ngelirip. Nah, dan di sana di samping kiri saya ini banyak penjual makanan minuman yang cukup ramai sekali ya, cukup ramai sekali. Di sisi kiri jalan ini memang diperuntukkan untuk para penjual makanan minuman yang ada di pemandian Putri Ngelirip ini. Nah, inilah kondisinya juga seperti ini, sangat ramai sekali. Bahwasanya hari ini pemirsa yang kami temui adalah beberapa wisatawan dari Surabaya, dari Gresik, dari Semarang, ya, dari Babat, banyak sekali lah ya, dari berbagai daerah ini datang di Putri Ngelirip, Jojokan Singgahan Kabupaten Tuban ini. Nah, ini kami masih menelusuri jalan masuknya ya, jauh sekali, dan ini kelihatannya agak menurun, jalannya menurun pemirsa. Jalan menurun sehingga kami juga pelan-pelan sekali ini, karena selalu goyang, videonya goyang karena dengan jalan yang menurun ini otomatis ya kita badan kita terguncang-guncang sehingga videonya mohon maaf kalau kurang enak dipandang mata ini.
inilah pemandian Putri Nglirip. Dan hari ini pemirsa kami ingin menguak sebuah misteri bagaimanakah asal usul dari pemandian Putri Nglirip tersebut. Nah, inilah ya. Jadi setelah kita sampai di pertigaan jalan ini, nah ini ada jalan menuju lokasi air terjun ya. Nah ini samping kanan kiri juga banyak penjajah-penjajah makanan yang ramai sekali dikunjungi oleh warga. Dan di sisi lain juga ada pentas musiknya pemirsa ya. Di Nglirip ini juga ada pentas musiknya ya. Seperti ini ya. Di panggung yang akan kami lewati ini ada pentas musik. Dan pentas musik ini ternyata sangat menghibur para penonton atau para pengunjung pemandian Putri Nglirip hari ini. Nah inilah pentas musiknya pemirsa. Nah setelah itu kami akan terus menelusuri jalan yang menurun pemirsa, turun terus ya. Karena memang kami turun di bawah ya, di bawah aliran Nglirip itu tadi kami ada turun sekali, ada di bawah ini, ada di bawah. Sehingga ini juga agak sedikit kaki ini menahan berat badan juga sedikit pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ini banyak warga juga, ada payung-payung, dan perlu diketahui bahwasanya fenomena Putri Nglirip ini selain dari segi keindahan alamnya yang sangat cantik jelita, juga ada semacam mitos yang besar sekali bagi masyarakat Jojokan Singgahan Kabupaten Tuban ini. Nah ini kami masih menuruni jalan yang ada di lokasi Putri Nglirip ini menuju ke bawah ya, ke bawah pancuran atau Grojogan Nglirip ya. Kami berada di situ. Nah perlu diketahui pemirsa ya, sekali lagi bahwasanya pemandangan alam dari pemandian Putri Nglirip ini sangat elok sekali ya. Selain itu di sisi lainnya juga ada mitos yang sangat dipercaya oleh warga masyarakat Jojokan Singgahan Kabupaten Tuban. Nah inilah ya. Jadi kita terus menuruni jalan terus ini pemirsa. Tidak tahu nanti kalau kembalinya ini pulangnya bagaimana, karena turunnya ini sangat curam sekali ya. Untung dari pihak pengelola ini menyediakan jalan yang sudah dicor ya, seperti undak-undak, seperti tangga inilah ya, seperti tangga ya. Nah inilah kondisi dari dam, ini dam Nglirip pemirsa. Di bawahnya ini adalah dam Nglirip dan di atas itu adalah gerojokannya, adalah gerojokan air dari Nglirip itu tersendiri ya. Dan perlu diketahui bahwasanya ketika kita konfirmasi kepada para penjaga yang ada di pemandian Putri Nglirip bahwasanya ketinggian dari pancuran atau gerojokan air terjun itu sekitar 35 meter ya, 35 meter. Nah, sedangkan kedalaman kedungnya di bawah gerojokan itu, kedungnya juga sedalam 30 meter lebih lah, 30 meter lebih. Dan di atasnya di bawahnya gedung ini ada sungai bawah tanah. Maka oleh sebab itu kadang-kadang banyak pengunjung yang menjadi korban juga ya, karena diseret oleh arus bawah, oleh arus air yang memutar ke dalam itu tadi, sehingga para pengunjung itu kalau mandi di dam ini tidak bisa menahan derasnya arus, sehingga mereka hanyut ya, ditelan arus air Kedung Nglirip ini. Maka oleh sebab itu setiap tahun kadang-kadang di sini juga membawa korban ya. Di Nglirip ini membawa korban ya. Nah, selain itu juga ya memang kepercayaan masyarakat Jojokan Singgahan itu ya, memang kalau memang ada yang main-main di sini, ada yang bertindak yang kurang baik dan tidak senonoh, maka Putri Nglirip pun juga akan marah di situ.
akan marah sehingga pembuat atau istilahnya yang melakukan kelakuan-kelakuan yang tidak senonoh itu akan ya ditenggelamkan di Kedung Nglirip ini, ya, di Kedung Nglirip ini. Nah pemirsa, ini kami sudah berada di bawah paling dasar ini pemirsa, yang mulai dasar ini, mulai dasar. Nah mulai dasar. Nah inilah keadaan gerojokan Putri Nglirip dan Dam Putri Nglirip itu. Dan diceritakan pula bahwasanya gerojokan Putri Nglirip dari segi fenomena alamnya ini juga ada beberapa fenomena yang perlu kita ungkap. Nanti pada video yang berikutnya pemirsa, insya Allah akan kami ungkap bahwasanya misteri Putri Nglirip, siapa penunggu Putri Nglirip dan siapa saja istilahnya pesuruh-pesuruh ya atau anggota dari kerajaan Putri Nglirip yang ada di singgahan Njojokan ini ya. Dan diceritakan pula bahwasanya Putri Nglirip pada waktu itu yang namanya Tejowati ya, Putri Tejowati atau Citrawati ya, Putri Citrawati itu ya di kerajaan atau di Kabupaten Tuban sana itu merasa gundah gulana karena keinginannya untuk menikahi seseorang yang dicintainya ternyata mendapat tantangan dari keluarga besarnya ya. Sehingga Putri Citrawati itulah ya, sehingga akhirnya bersedih, bermuram durja ya, sehingga akhirnya si Putri Citrawati itu melarikan diri dari rumah atau keluar dari Kadipaten Tuban yang saat itu ditempatinya. Maka dengan peristiwa keluarnya Putri Citrawati dari Kabupaten Tuban itu sehingga beliaunya ini berkelana menelusuri jalan setapak, masuk hutan, keluar hutan, akhirnya ketemulah Putri Citrawati ini pada tempat yang sangat indah, sangat elok dan menyejukkan hawanya, sehingga Putri Citrawati ini terkesan ingin singgah di tempat yang didapati saat ini, yaitu di gerojokan Nglirip saat itu. Nah inilah gerojokannya dan ini kedungnya pemirsa, kedungnya. Nah setelah beberapa saat Putri Citrawati beristirahat di tempat gerojokan Putri Nglirip itulah ya, hatinya makin lama makin resah, makin gundah gulana ya, tidak tenang karena memikirkan kekasihnya yang tidak direstui oleh keluarga besarnya ya. Maka sang Citrawati pun berusaha untuk melarungkan diri atau menceburkan diri pada kedung yang ada di bawah gerojokan air Nglirip ini ya. Dan pada waktu itulah ya diceritakan oleh masyarakat bahwasanya sang Putri Citrawati itu setelah berada di atas air terjun dan memandang ke bawah sejauh 35 meter ya turunnya air terjun ini, maka sang putri pun juga menekatkan diri untuk mengambil jalan pintas ya, mengakhiri hidupnya dengan menerjunkan dirinya di di air terjun yang dihadapinya ini ya. Jadi Putri Citrawati selanjutnya adalah setelah merasa sedih, gundah gulana karena cintanya yang tidak dapat restu, sehingga beliaunya sang Citrawati ini akhirnya sampailah di Nglirip itu, dan dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah itulah sang Citrawati ingin berusaha untuk membunuh diri ya, atau bunuh diri atau menerjun dirinya dari gerojokan
air ngelirip ini ya. Nah, diceritakan setelah sang putri menerjunkan dirinya dari atas air terjun itu, jatuhlah sang putri sampai di kedung ya, sampai di bawah ya. Namun ya, setelah jatuh di kedung itulah ya, sang putri masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu apapun yang mencederainya ya. Jadi badannya tetap mulus mulus selayaknya seorang putri dari kadipaten tersebut ya. Nah, sehingga pada waktu itu setelah sang putri ini berusaha untuk meraih batu besar yang akan dibuat duduk, akhirnya sang putri pun merenung di atas batu besar di bawah air terjun itu ya. Nah, ketika sang putri merenung di atas batu besar di bawah air terjun itulah pemirsa ya, sang putri tetap berniat ingin bunuh diri, ingin istilahnya ini ya bunuh diri demikian, karena cita-citanya yang tidak tersampaikan itu ya. Dan dengan demikian pemirsa, sang putri Citrawati itu pun akhirnya lambat laun pun juga menurunkan dirinya di dalam kedung ngelirip tersebut ya. Ngelirip tersebut dengan kedalaman yang saya tanyakan kepada para petugas wisata di sekitar sini, sekitar 30 meter lebih lah kedalaman kedungnya itu ya. Nah, setelah itulah pemirsa, sang putri Citrawati menenggelamkan dirinya dalam kedung itu dengan pelan-pelan, maka sang putri Citrawati pun hilang ditelan air kedung ngelirip tersebut ya. Jadi Putri Citrawati itu menenggelamkan dirinya dengan pelan-pelan ya, pelan-pelan di dalam kedung ngelirip tersebut ya. Dengan menenggelamkan dirinya secara pelan-pelan itulah ya, orang Jawa menyebutnya ngelerep ya. Ngelerep itu adalah menurunkan dirinya dalam air secara pelan-pelan. Jadi ngelerep itulah. Maka oleh sebab itu tempat ini pun oleh masyarakat Grojogan Singgan diberi nama ngelirip, itu dari kata ngelerep itulah, dari kata ngelirip itulah. Nah, disitulah ya, sehingga sang putri Citrawati itu masuk dalam alam gaibnya, sehingga putri Citrawati itu pun juga masih menyimpan rasa sedih, rasa kecewanya ya, bahwasanya ketika hendak menikah dengan orang yang dicintainya namun dapat tentangan dari keluarganya, sehingga Citrawati sampai mati pun masih ingat akan masa lalunya. Maka oleh sebab itu bagi para pendatang atau pengunjung di lokasi ngelirip ini pemirsa, jangan sekali-kali melakukan sesuatu yang tidak senonoh ya, misalkan berpacaran, apalagi yang melebihi batas ya, berpacaran saja mungkin itu dilarang, dan apabila melebihi batas dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh, maka sang putri Citrawati akan merasa marah kepada pengunjung tersebut ya. Sehingga dengan kemarahan itu sang pengunjung itu ketika datang di ngelirip ini dengan sukacita ya, dengan cinta yang sangat dalam, namun setelah pulang dari ngelirip ini berantakanlah hubungan mereka ya. Jadi putus hubungan mereka dan tidak jadi menikah dan tidak lagi jadi pacarnya ini ya. Jadi karena itu dendam sang putri ya, karena dendam sang putri seperti itu. Nah, di sisi lain ini ada gua pemirsa, di samping kiri air terjun ini ada gua itu. Nah, disitulah gua itu adalah merupakan suatu masuk pintu gaib ya, yang mana nanti pada sesi yang kedua akan kami ceritakan, pintu gaib yang ada
di Gua Ngelirip tersebut. Nah inilah banyak pengunjung ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu terutama ini pemirsa, banyak pengunjungnya yang juga ada yang selfie ya, karena memang tempatnya sangat indah sekali sehingga banyak remaja putri, remaja putra pun juga berselfie ria. Dan ini juga panggung hiburan yang menghiasi acara atau arena air terjun Putri Ngelirip ini sehingga membuat para pendatang merasa terhibur. Maka oleh sebab itu pemirsa, demikianlah apa yang bisa kami ceritakan walaupun sekelumit, namun nanti akan kami ceritakan di babak yang kedua ya. Menguak misteri kerahasiaan Ngelirip yang akan kami sampaikan di episode yang kedua. Akhirnya terima kasih, billahi taufik wal hidayah, waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.